Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia memasuki babak baru pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini membawa sejumlah janji politik yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya ialah janji yang menjadi sorotan, yaitu program makan siang gratis yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat. Program makan siang gratis ini awalnya dijanjikan selama masa kampanye sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi stunting. Banyak yang mendukung program ini karena dinilai dapat menjadi solusi strategis bagi perbaikan gizi masyarakat. Namun tidak sedikit pula yang menentangnya dengan alasan bahwa program makan siang gratis ini memakan anggaran yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa untuk tahun pertama program ini memerlukan hingga anggaran 400 triliun, yang berarti negara harus mengeluarkan 1,2 triliun setiap harinya. Para kritikus berpendapat bahwa anggaran sebesar ini lebih baik dialokasikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Meskipun anggaran pendidikan sudah diterapkan sebesar 20% dari APBN atau sekitar 700 triliun untuk 2025. Meski demikian, argumen ini tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap melanjutkan program tersebut dengan mempertimbangkan potensi dampaknya bagi anak-anak dan masyarakat yang kurang mampu. Untuk mengakomodasi masukan masyarakat, pemerintah mengubah nama program ini menjadi Makan Siang Bergizi Gratis atau MBG. Perubahan nama ini dimaksudkan agar lebih fleksibel, sehingga makanan bergizi yang diberikan sejak pagi tanpa harus menunggu waktu makan siang. Meski telah dirubah, program ini tetap menjadi topik yang banyak dibicarakan dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat yang ada. Baru-baru ini muncul kabar bahwa Tiongkok berminat membantu Indonesia dalam menjalankan program makan siang gratis. Namun, berita ini justru menimbulkan skeptisisme di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan niat Tiongkok dalam memberikan bantuan tersebut. Logika umum menyatakan bahwa tidak ada negara yang memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan, terutama negara seperti Tiongkok yang dikenal sangat strategis dalam politik dan juga ekonomi. Pada 9 November 2024, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk membahas kerjasama bilateral. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa perjanjian, termasuk investasi Tiongkok sebesar 10 miliar dolar atau sekitar 157 triliun. Salah satu perjanjian kontroversial yang dihasilkan adalah dukungan Tiongkok untuk program makan gratis di Indonesia. Perjanjian ini dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua negara dan disaksikan langsung oleh kedua pemimpin. Tiongkok sendiri telah menerapkan program serupa di negaranya. Program ini terbukti efektif meningkatkan gizi anak-anak di pedesaan, bahkan menghasilkan peningkatan rata-rata tinggi badan sebesar 1,69 cm untuk anak perempuan dan 1,54 cm untuk anak laki-laki antara tahun 2012 dan tahun 2019. Keberhasilan ini menginspirasi bagi Presiden Prabowo untuk menerapkan program yang serupa di Indonesia. Meski demikian, belum ada data pasti mengenai jumlah bantuan yang akan diberikan Tiongkok. Namun menurut sumber yang ada, program ini akan tetap menggunakan APBN sebagai sumber utama pendanaannya, sehingga Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan Tiongkok. Bantuan Tiongkok untuk program ini dipandang sebagai upaya memperkuat kerjasama bilateral. Namun skeptisisme tetap ada, mengingat kerjasama antar negara seringkali melibatkan timbal balik. Meski hingga kini belum ada data yang menunjukkan bentuk timbal balik yang diminta Tiongkok, masyarakat tetap khawatir bahwa kebijakan ini di masa depan mungkin merugikan Indonesia. Program makan siang gratis ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Pertama yaitu kesiapan infrastruktur dan kelembagaan. Program ini membutuhkan sistem distribusi yang efisien untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Sekolah dan pesantren yang menjadi sasaran utama program ini juga harus siap mengelola distribusi makanan sesuai standar gizi. Kedua, anggaran yang besar. Dengan kebutuhan dana mencapai 400 triliun pada tahun pertama, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum. Ketiga, sasaran target. Program ini dirancang untuk pelajar, balita, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Namun distribusi makanan harus dilakukan secara akurat agar mereka yang benar-benar membutuhkan dapat menerima manfaatnya.
Beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, India, dan Tiongkok telah lebih dahulu menerapkan program makanan gratis dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Finlandia misalnya telah menjalankan kebijakan ini sejak tahun 1943. Program ini tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang, tetapi juga mengedukasi mereka tentang pentingnya pola makan sehat. Negara-negara yang menerapkan kebijakan ini umumnya percaya bahwa gizi yang baik adalah kunci untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Program makan bergizi gratis di Indonesia memiliki banyak visi, tetapi pelaksanaannya membutuhkan banyak persiapan dan pengawasan. Kebijakan ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, sehingga tantangan seperti infrastruktur, anggaran, dan distribusi menjadi isu utama. Meski demikian, keberhasilan program ini di negara lain menunjukkan bahwa program ini layak diterapkan jika dikelola dengan baik. Sebagai rakyat, tidak salah untuk berharap agar kebijakan ini berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Namun, penting juga untuk tetap kritis dan mengawal kebijakannya agar sesuai dengan tujuan awal. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program makanan bergizi gratis ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi bangsa Indonesia.